Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa amalan yasri. Amin. Az-zakatu di sini akan menerangkan tentang zakat. Zakat seki tazkiyatan wa zakatan wa musakin wa ja'an zakat seki la tuzaki musakan. Jadi zakat ini kalimat isim masdar. Az-zakat di sini menerangkan tentang zakat. Maknanya zakat membersihkan. Harta kita kalau nggak dizakatkan berarti nggak dibersihkan, nggak disucikan, kotor. Sini soal masdar, apa itu zakat? Zakatu, apa itu zakat? Jim jawab, hiya zakat ikhraju, yaitu mengeluarkan mikdarin kadar min malin dari harta. Mikdarin kadar min malin dari harta makhsusin yang dikhususkan. Jadi zakat itu mengeluarkan kadar harta yang dikhususkan. Tidak ada batasnya, batas nisabnya. Berapa itu batasnya? Kita kalau punya simpanan duit yang wajib dikeluarkan, batas nisabnya ukuran kan emas 90 juta. Kalau itu emasnya emas yang nggak dipakai disimpan, wajib dikeluarkan jaraknya 2,5%. 96 gram ini kalau diuangkan berapa? Sampai 80 juta. Yang emas murni. Kayaknya kita ngumpulin duit dalam juta kayak itu. Sampai. Berarti kita kalau nggak sampai nisabnya kita belum kewajiban zakat, wajib menerima berarti. Tapi untuk pembelajaran jangan nunggu sampai batas nisab saja. Kalau nunggu batas nisab kita sampai nggak pernah zakat jadinya. Yang digosok lagi sama iblis. Jadi dah. Iya, kalau cuma 1 juta 25.000 kalau udah 100 juta 1 M. Iya, mobilnya keluar lah. Di situ nanti digosok lagi sama iblis. Jangan tuh, kata kamu saya tadi terlihat kamu. Makanya dibiasakan nanti setiap kita punya duit 1 juta, ya punya duit 1 juta nih, rezeki dalam 1 juta keluar nanti 1%. Tapi berarti biasakan diringankan, jadi kurang tangan gitu. Dimana kita jadi orang jutawan untuk mengeluarkan zakat nggak berat. Kepada siapa itu sasarannya zakat? Wadamuhu dan memberikannya zakat atau diberikannya zakat. Wadamuhu dan diberikannya zakat
lil asnafit tamaniyati, kepada asnaf yang 8. Asnaf itu golongan. Lil asnafit tamaniyati, kepada 8 golongan. Lil asnafit tamaniyati, pada 8 golongan. 8 golongan masyarakat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak ada semuanya, awaman wujida minhum, atau kepada orang wujida yang diketemukan minhum dari mereka. Saya ulangi, az-zakat di sini menerangkan tentang zakat. Soal, mas zakat, apa itu zakat? Dia jawab, iya, zakat ikhraju, yaitu mengeluarkan. Akhraja yukhriju ikhrajan, mengeluarkan. Mikdarin kadar, min malin, dari harta, mahsusin yang ditentukan. Maksusin yang dikhususkan, wadapuhu, dan diberikannya bil asnafit samaniyati, kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Awaman wujida minhum, atau pada orang yang diketemukan minhum dari mereka. Kalau enggak komplit 8 golongan, kepada yang ada sudah. Jadi soal manhumul asnafus samaniyati, manhum, siapa mereka? Wa umakum, ya umakum, dan termasuk wa umakum. Manhumul asnafus samaniyati, siapa mereka? Al-asnafus samaniyati itu golongan yang 8, asnaf yang 8. Dia jawab, umul madhuruna bil Qur'ani, mereka al-madhuruna, al-madhuruna yang disebutkan, kalimat isim maf'ul, al-madhuruna yang disebutkan Al-Quran, dalam Quran, dikauli dengan firman Allah Ta'ala manuhut, innamas sadaqatu lil fuqarati wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil. Innamas sadaqatu sesungguhnya sedekah lil fuqara'i, yaitu milik orang-orang fakir. Jadi yang dimaksudkan sedekah di sini, kalimat di sini maksudnya zakat, bukan sedekah sunnah. Innamas sadaqatu, semuanya sedekah yang zakat maksudnya. Lil fuqara'i, milik orang-orang fakir. Wal masakini, dan orang-orang miskin.
wal amilina 'alaiha dan pengurus 'alaiha atas bersedekah, pengurus zakat. Satu fakir, keduanya miskin, ketiganya pengurus. Imannya masih lemah, perlu disapot. Wakil kopi dan kepada budak saya. Nah, di sini yang berhak menerima zakat budak saya yang separuh dirinya baru merdeka separuh. Kalau habis yang musik tulen itu tanggungan dari majikannya. Wakil kopi dan pada rikob budak sahaya namanya Habib Mukatab yang dia membebaskan dirinya baru separuh, mulai nyicil supaya dia bisa lunas cicilan memerdekakan dirinya, itu wajib diberikan zakat. Wakil kopi dan Habib Mukatab wal gharimina, berapa gharimina? 6. Wal gharimina dan orang-orang yang berhutang. Tapi sekarang mah umumnya kita hutang, motor ngutang, mobil ngutang, tapi bukan gharimina itu maksudnya. Ini gharimina benar-benar orang miskin, jadi kalau berhutang bekas itu bekas nasi kok sehari-hari. Bukan kekayaan. Sekarang menjadi ngutang itu jadi budaya, tradisi. Wa fi sabilillah, dan ketujuhnya yaitu fisabilillah, di jalan Allah, orang yang berjihad. Jihad itu memerlukan biaya untuk makan, untuk membeli peralatan senjata, membeli senjata. Wakil stabil dan ke-8-nya Ibnu Sabil, orang yang menuntut ilmu, orang yang pesantren masuk Ibnu Sabil. Atau Ibnu Sabil di sini juga orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, ya, supaya jangan sampai kehabisan ongkos di perjalanan, itu berhak menerima zakat. Lanjut.
Soal man humul pokok, man humul siapa mereka? Al-Fuqara orang fakir. Untuk aku bunyi begitu. Iya, ditanya belajar di mana, Mas? Tapi kok ada suara begitu? Jadi jawab. Umul ladina, mereka adalah orang-orang lamala, tidak punya harta, lahum bagi mereka, wala kasba, iklannya terlalu kuat. Bingung ini sebab masih kan di sini banyak Humul ladina, mereka adalah orang-orang lamala, tidak punya harta, lahum bagi mereka, wala kasba, dan tidak ada usaha, yakfi, yang mencukupi, hajatihim, semua kebutuhannya, wala kasba, dan tidak ada usaha, yakfi, yang mencukupi, kakayak kifayatan, hajatihim, semua kebutuhannya. Waalaikumsalam. dijawab. Ad-daruriyata, ad-daruriyata yang jelas. Jadi yang dinamakan fakir, fuqara adalah orang-orang yang duit nggak punya, usaha nggak punya, usahanya yang kira-kira mencukupi semua kebutuhannya nggak punya. Jadi harta nggak punya, usaha nggak punya. Jadi fakir ini lebih parah daripada miskin. Sudah. Lanjut. Soal man humul masakin. Sekarang masakin. Ad-daruriyata yang jelas. Ad-daruriyata yang jelas. Man humul masakin, siapa mereka orang-orang miskin? Dijawab, umul ladina lahum malun. Mereka alladzina
adalah orang-orang lahum bagi mereka madun harta, mereka punya harta. Mereka adalah orang-orang yang punya harta. Tahu bagi mereka malun harta. Umul ladina, mereka al-ladina adalah orang-orang lahum bagi mereka malun harta. Akan katanya orang yang miskin itu dia harta punya, duitnya ada di bank. Tahu ada yang berapa duit? Punya nggak punya? Harta punya, tapi mungkin nggak banyak. Awakan pun atau punya usaha. Awakan pun itu banyak info dari sini juga. Kayaknya dia ini diambil dari usaha. Ada usahanya atau ada kerjaannya tapi gajinya kecil bang. Di bawah WMR. Umul ladzina lahum malun aw kasbun. Mereka adalah orang-orang lahum bagi mereka malun harta, yang duit punya tapi nggak banyak. Aw kasbun atau punya usaha, tapi usahanya ya walakin dan tetapi layak tidak mencukupi hajatihimu kepada semua kebutuhannya ad-daruriyata yang jelas. Ad-daruriyata yang jelas. Jadi duit punya cuma nggak banyak, atau punya usaha tapi usahanya ya gajinya kecil, tutup lubang dari lubang, miskin. Tapi memang mending daripada dia pakai benar-benar parah, duit nggak punya, kerja juga nggak punya kerjaan. Sekarang. Sudah. Lanjut. Man humul amilun. Man hum siapa mereka? Al-amiluna pengurusnya kan. Dia jawab umul ladina, mereka alladzina adalah orang-orang yajma'una zakata, yang menghimpun zakat. Yajma'una zakata, yang mengumpulkan zakat. Wa yuqassimunaha, dan mereka yang membagikannya. Andal asnafil samaniyati, kepada asnaf yang 8, kepada golongan yang 8 yang disebutkan dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibina fi sabilillah wal masakin. Aw man wujida minhum,
atau kalau nggak ada semuanya itu mustahik zakat kepada orang yang diketemukan minum dari mereka. Jadi maksudnya diberikan kepada mustahik zakat yang ada. Auman atau kepada orang wujida yang diketemukan orang itu minum dari mereka. Kalau nggak komplit 8 golongan yang sudah tadi, ya ada cuma 3 golongan, 3 golongan itu. Auman wujida atau kepada orang wujida yang diketemukan orang itu minhum dari mereka. Kan mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Quran ada 8. Misalnya enggak ada 8 nih, cuma ada berapa? Golongan. Fakir, miskin, amilin, Ya. balimin, sapi desa, sapi ada. Yang sulit itu budak. Udah ada. Apa anak ya? Ada. Jadi kita kadang 5 bagian kita. Ya itu maksudnya isinya auman wujida minhum juga pada kelompok yang ada. Jadi bapak itu bisa. Ya. Jadi mustahik yang kadang harus dicari. Dikerja. Ya misalnya Habibnya udah nggak ada. Muharram mencari ada. Tapi banyak mualaf ini, mualafan. Kalau udah pilihan Ramadan aja banyak mualaf. Iya. Kenapa kita harus ngurus karena begini Pak, kalau dulu waktu masih biasa gaji itu dapatnya langsung dipotong pasar. Setelah saya pensiun itu kan nggak dipotong lagi. Tapi sering lupa, udah pensiun lagi memang nggak pernah dapat dari yang pensiun gitu. Tapi sebetulnya di luar zakat ada yang kita keluarkan gitu, dapat apa, cuma tidak tercatat. Bagaimana ya Pak? Apakah harus Tidak diijabah. Tidak diijabah Iya. ya. sering lupa? Karena itu buat yang ada berada dari kita. Yang kita tadi potong misalnya ini potong langsung ya. Yang lebih atas. Kayaknya di dalam materi kita yang sapi itu ya perlu diikrarkan. Takutnya nggak sah kalau nggak diikrarkan. Wallahu alam kalau di materi yang lain, kurang paham di materi yang lain. Dan ini yuk, kita bicara materi kita perlu diikrarkan. Kan kalau diikrarkan jelas. Kemana lagi? Lanjut. Ini tentang alam. Siapa yang menjadi mualaf? Sin soal manul mu'allafatu man siapa mereka al mu'allafatu qulubuhum man siapa mereka al mu'allafatu qulubuhum yang dimaksudkan di sini mu'allaf
Dan kalau diartikan secara harga dan karena Allah bayu andil kusahli wa andil kumanya kamu'alab alab. Jadi hatinya yang disapot, pikirannya masih, imannya masih lemah, supaya tambah keyakinan, tambah mantap karena baru masuk Islam, itu berhak untuk menerima zakat. Manhumul mu'allafatu qulubuhum, siapa mereka mu'allaf? Jin jawab, umul ladina aslamu hadithan. Mereka alladzina adalah orang-orang aslamu, mereka yang aslamu masuk Islam hadisan dengan baru. Aslamu hadisan, umul ladina aslamu hadisan, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Gitu aja. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Hadisan itu baru, mananya baru. Kalau di harga begitu, aslamu Islam mereka hadisan dengan baru. Yang enak, umur lagi aslamu hadisan, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau harusnya seperti belakang. Sudah. Belum. Ya. Umul ladina, mereka alladzina adalah orang-orang manhumul ma'alafatuhum, man siapa mereka al-ma'alafatuhum, jadi kalau di al-ma'alafatuhum sudah. Manhum siapa mereka al-ma'alafatuhum ada. Dia jawab, mereka alladzina adalah orang-orang Islam hadisan yang baru masuk Islam. Sudah. Sin soal man humul ladina firiko, man siapa mereka alladzina adalah orang-orang firikobi dalam keadaan perbudakan. Manhumul ladina firikob, siapa mereka alladzina, siapa mereka alladzina adalah orang-orang firikobi. Di dalam Al-Quran ada kata-kata rikoban, perbudakan. Ini jawab, mereka al-arifqaul mukatabun. Al-arifqaul yaitu perbudakan, al-mukatabuna yang dicicil. Ini
Kan abid itu ada abid tulen, ada abid separoh. Misalnya majikannya ngomong kepada abidnya, kamu kalau pengen jadi orang bebas, pengen merdeka, kamu harus mengeluarkan duit seharga pembelian kamu dulu. Nah, si abid ini baru bisa bayar separuh harga. Itu namanya abid mukatab. Itu abid itu yang berhak menerima zakat. Tapi sekarang ini perbudakan sedang ada, hilang, habis. Dengan lahirnya Islam, itu menghilangkan perbudakan, sampai-sampai orang yang bergaul suami istri saat Ramadan dikenakan wajib membebaskan perbudakan. Sudah. Halaman Humul Qarimain. Man humul qarimun, siapa mereka? Al-qarimun, orang-orang yang berhutang. Jim jawab, mereka man alaihim duyunun. Man adalah orang alaihim atas mereka duyunun. Duyun jamak dari dainun. Duyunun beberapa utang. Duyunun beberapa utang. Berutang. Berutang. Ada yang berutang bukan apa sehari-hari. Nanti una. Saya nanti una. Mereka tidak mampu. Hanya satu una mereka tidak mampu. Kodo aha membayarnya. Kodo aha membayarnya. Orangnya mereka man adalah orang alaih atas mereka duyunun beberapa utang. Saya berarti una mereka tidak mampu. Kodo aha membayar utang. Diberimu. Kalau kita mau udah ada masuk parkir ya. Kita pakai hitungan lagi. Tapi di sini bisa kan? Ini yang modalnya kalau belum tekan, kenapa nggak sekali saja ke masuk parkir itu ya? Tapi udah aturannya seperti itu di dalam aturan. Jika al-man humulati nabi sabilillah. Man siapa? Mereka. Mereka alladzina fi sabilillah yang disebut dalam Al-Quran alladzina fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang ada di jalan Allah. Alladzina, orang-orang fi sabilillah yang ada di jalan Allah. Dijawab mereka al-mujahiduna,
adalah orang-orang yang berjihad. Al-mujahiduna adalah orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Di sini ada tatawuan. Tatawuan sebagai sunnah. Jadi sekarang Indonesia kayak apa? Menjahit sekarang. Iya. Ya mungkin barangkali termasuk kita juga dengan dasarnya kita pengalaman termasuk menjahit, berjuang di jalan Allah, menegakkan hukum Allah. Soal manhum abna'us sabil. Manhum abna'us sabil, siapa mereka? Abna'us sabil ibnu sabil. Abna itu jamak dari ibnu. Siapa mereka yang disebutkan abna'us sabil dalam Al-Quran? Ibnu sabil. Kalau diartikan secara harfiah, anak jalan. Ya, dia makna secara harfiah. Yang dimana harfiah ada ibnu sabil. Manhum abna'us sabil, siapa mereka ibnu sabil? Im jawab, mereka al-musafiruna adalah orang-orang yang musafir, orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, tapi musafirnya bi ghairi maksiatin, bukan musafir perjalanan maksiat, bukan musafir yang mengundang kemaksiatan dan perbuatan dosa. Bi ghairi maksiatin, pada selain maksiat. Maksudnya musafirnya bukan perjalanan, musafirnya bukannya mau berbuat jahat di sananya. Ya. Maksiat, silaturahmi. Walam yakun dan tidak ada mahum bagi mereka malun harta yang bisa nongkos di perjalanan. Walam yakun dan tidak ada mahum bagi mereka malun harta. Nah, kalau ketemu semacam begitu, kita lagi musim zakat, bagi-bagi zakat, kita berhak. Yang ingin yang mencukupi harta kepada mereka bisa paling pada perjalanannya. Orang yang sedang musafir singgah di tempat kita kebetulan lagi mau bagi-bagi zakat. Dia mau pulang kampung, misalnya mau ke Jawa Timur atau mau kemana, Kalimantan atau ke Sulawesi. Dia kekurangan biaya. Memang benar-benar seperti itu, kita lagi musim dia berhak
untuk menyambung ongkosnya sampai tujuan. Ya orang ini umul musafiruna, mereka adalah orang-orang musafir. Musafir itu orang yang sedang menempuh perjalanan jauh di kuiri maksiatin, pada selain maksiat. Maksudnya bukan perjalanan maksiat. Kalau mau nyuri makan maksiat, itu mah nggak usah dikasih. Main bola, itu orang kalau udah kegilaan bola itu cari bisa ngebela-belain jual-jualan barang berkongkos. Orangnya pun makhluk dan tidak ada, maka orangnya pun dan tidak ada mau bagi mereka malu harta yang pihim yang mencukupi mereka bisa pada perjalanannya. Kehabisan ongkos di jalan, kan perlu makan, perlu minum, bisa pada perjalanannya mereka. Sudah. Kebanyakan ya. Soal mata nanti tadi bukti zakat. Jadi kelanjutannya ini sekarang harta zakat itu apa yang harus dikeluarkan zakatnya. Manladi tadi bu, apa saja yang wajib bihi padanya, ada harta zakat. Jadi harta kita apa yang harus dikeluarkan zakatnya. Manladi tajibu, apa saja alladhi yang tajibu wajib bihi padanya. Padanya di sini maknya itu harta kita kan duit aja. Bihi padanya pada harta zakat. Jadi apa saja yang harus dikeluarkan zakat? Dia jawab, tajibu wajib zakat. Tajibu wajib zakat bil mawasi pada hewan pemeliharaan. Punya kambing, tapi kambingnya bukan cuma 1, 2, 10. Ilmawasi pada hewan piaraan. Punya 40 ekor kambing berarti. Kalau bukan 40 enggak. Jadi mawat ini binatang yang dikembala. Binatang yang dikembala namanya mawasi. Kalau ayam mah enggak perlu zakatin. Sebab ayam nggak diamak, nggak dikembala. Yang dikembala apa saja? Kambing, kerbau, sapi, onta, wafi sapi wal fidoti. Dan harta yang harus dikeluarkan zakatnya emas, wal fiddati dan perak. Wafi zahabi dan di dalam emas, wal fiddati dan perak harus dikeluarkan zakatnya.
Ini setelah program. Nah, duit kita nggak ada di sini, pulau kita nggak ada. Duit kita itu diukuran pada masa. Kalau kita punya duit senilai harga emas 96 gram itu beras nawan akan nggak bisa namanya. Yang disimpan Pakai 96 gram nggak pakai gitu. ada aja. Ya, tapi ini maling. Tapi kalau orang mah yang itu nyimpan emas itu emas batangan, emas batangan banyak itu yang punya. Nah, kopi suruni, karang tanaman, kopi suruni dan pada tanaman. Apa tanaman Pak? Tanaman padi. Sekarang kita udah main apa lagi? Kawannya nggak ada. Wabil al-mali dan pada buah-buahan. Buah apa ya? Ini buah-buahan di sini yang maksudnya buah-buahan anggur ini, anggur kurma. Barang benar nggak ada di sini. Tapi sih tapi masukin aja biar dapat pahala zakat. Wafi malin tijaroh dan pada harta niaga, nah harta dagangan. Kita buka warung, walaupun itu warungnya ya warung kecil-kecilan, diperhitungkan saja di total nanti kalau sudah sambung tahun. Dulu mulai dagang bulan apa? Modalnya berapa? Kalau zakat harta mah biasanya nggak perlu nunggu bulan puasa saja. Di setiap sambung tahun dikeluarkan zakat di total itu. Dulu modal berapa? 10 juta. Begitu sambung tahun total semuanya duit yang ada sama barang yang ada. Ada enggak? Dalam keuntungan dicampur juga. Tidak. Ya. Iya. 500 juta bisa dari modal 10.000. Ya. Terus tadi ada berapa macam binatang, emas, orang, tanaman padi, jagung, buah-buahan, apa katanya? Soal mal mawasi, apa itu mawasi? Binatang kembalaan. Apa saja? Mal mawasi apa itu binatang kembalaan? Binatang yang biasa dikembala namanya mawasi. Dijawab dia mawasi, dia mawasi al-baqaru satu sapi. Wal gonamu dan keduanya kambing.
wal jamusu dan terko, wal ibilu dan onta. Jadi ayam nggak masuk ya? Nah, bebek nggak masuk. Bebek, sapi, kambing, onta. Lanjut, masuk ke zakatul mawasi. Berapa syarat-syarat zakat binatang pembalangan? Atau apa syarat-syarat binatang pembalangan? Syarat-syarat zakat binatang pembalangan. Masuk itu apa syarat-syarat zakat al-mawasi binatang pembalangan? Jim jawab syaratnya pasti keluarkan zakatnya itu nisab. Batas ketentuan zakat nisab. Kalau kambing kan 40 tuh baru puasa namanya nisab. Wasau dan dikembala. Ada binatang kembalaan, ada binatang yang di kombong ya. Tahu kan kombong? Dari kembala di kandang aja itu. Di panen di aja. Akan dilepas. Kombong. Biayanya gede. Wasau dan di apa? Daratnya sempurna. Wal haulu dan haul tanggung tahun. Ana yaqulu haulan haul. Soal nisab. Apa itu nisab? Dia jawab, wa nisab al-miqdarul muayyan sak. Al-miqdaru kadar al-muayyan yang dinyatakan syar'an secara hukum syarak. Al-miqdaru kadar al-muayyan yang dinyatakan syar'an secara hukum syarak. Jadi soal mas-saum. Apa itu al-saum? Mas-saum apa itu? As-saum yang malah. Jim jawab, kuat. Tahu? Kuahnya kembali ke as-saum. Kembali. Hablul mawasi yaitu memakan hewan pembalaan min ardin dari bumi, lesat bimilkin yang bukan dimiliki dengan miliknya di ahadin bagi seorang. Lesat yang tidak ada
yang tidak ada adin bimilkin dengan milik liahadin bagi seseorang. Min ardin dari bumi laisat yang tidak ada bumi bimilkin dengan milik liahadin bagi seorang. Jadi si kambing itu pengertian saum aklul mawasi, yaitu memakan hewan pembalaka, makannya min ardin laisat bimilkin liahadin dari bumi yang bukan milik seseorang. Jadi yang paling gunung. Ya. Bukan milik seseorang. Iya. Ini diaku pemerintah. Misalnya di aman di gunung misalnya. Gunung itu kan miliknya siapa? Aku kali. Gunung itu bukan milik rakyat, milik pemerintah rakyat sama gunung. Iya. Jadi saung itu binatang kembaran itu memakan rumput-rumputan yang bukan milik seseorang. Maksudnya makan makanannya, makan rumputnya bukan di tanah, bukan di tanah di seseorang. Bukan arti bimil kita milik lain bagi seorang. Maksudnya makannya makan rumput, di rumput itu bukan milik seseorang. Miliknya milik Allah. Paling di ininya pemerintah.